Kalian bisa bayangin gak sih, gimana kalau sebuah jalan dibangun tanpa mengetahui perbedaan tinggi tanah yang tepat? Air bisa menggenang, drainase tidak berfungsi, bahkan bangunan bisa mengalami kerusakan. Untuk mencegah hal tersebut, dalam ilmu ukur tanah terdapat metode penting yang digunakan untuk menentukan elevasi permukaan tanah, yaitu Hai, nama saya Chelsea Stefani Aurelia. Pada video kali ini, kita akan membahas penggunaan water passing dalam proyek konstruksi. Jadi, water passing itu adalah metode pengukuran dalam ilmu ukur tanah yang digunakan untuk mengukur beda tinggi atau elevasi di 2 titik atau lebih. Dan pengukuran ini menggunakan alat yang namanya water pass dan juga rambu ukur. Oke teman-teman, jadi di sini kita bakal lanjutin ke penjelasan lebih detail mengenai penerapan water passing pada proyek konstruksi. Nah, nantinya di sini kita bakal mengetahui tentang prosedur pengujian, prosedur pengaturan water passing, lalu juga ada bagian-bagian dari water passing, dan alat-alat yang digunakan di water passing. Dan nanti di akhir kita akan mengerjakan contoh soal. Oke, langsung saja kita ke yang pertama. Oke, jadi yang pertama di sini ada peralatan dari water passing. Kita lihat di sini yang pasti ada alatnya ya teman-teman, ada water passingnya itu sendiri. Lalu yang kedua di sini ada rambu ukurnya atau yang bisa disebut bak ukur. Nah ini tuh nanti gunanya untuk uh, menentukan tinggi elevasi suatu titiknya. Lalu di sini juga ada statif atau tripod. Nah nanti water passingnya tuh di atas, ditaruh di atas si statif ini teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa alat bantu yang biasanya digunakan pada waktu kita melakukan praktikum water passing. Jadi di sini ada meteran, nah ini biasanya digunakan untuk menentukan jarak asli dari titik A, B, C, dan seterusnya. Lalu di sini juga ada yang namanya unting-unting ya teman-teman. Unting-unting ini digunakan untuk apa sih? Jadi ini tuh gunanya sebagai alat pemberat untuk kita taruh di bawah statifnya ini supaya bisa ngepasin dari si tinggi alatnya ini ke pas di tengah titik. Jadi untuk ngepasin ke titik yang udah ditentukan. Itu gunanya unting-unting teman-teman. Lalu yang terakhir di sini juga ada payung. Nah, payung ini sangat berguna banget supaya melindungi si alat ini dari hujan dan juga panas. Karena water passing sendiri itu nggak boleh kena panas dan hujan ya. Nah, di sini berikutnya ada bagian-bagian dari water passing. Yang pertama nih, bagian depannya dulu. Kita bakal melihat ada visir. Nih, visir yang ini, yang kecil ini, gunanya untuk mengarahkan kita, pandangan kita nih, tepat ke bak ukurnya. Jadi supaya nanti waktu di lens objektif itu kita nggak terlalu susah lagi gitu untuk mengarahkan ke bak ukurnya. Kita bisa menggunakan acuannya dari visir ini, teman-teman. Lalu yang kedua di sini adalah lensa objektifnya, yaitu untuk membidiknya ke bak ukurnya. Dan juga ada plat dasar di sini. Selanjutnya di sebelah kiri di sini ada pelindung lensa objektif. Dan ada juga plat pegar pendatar. Lalu juga ada penggerak horizontal di sini. Nah, penggerak horizontal ini tuh gunanya untuk menyesuaikan si lensa ini agar dia itu bisa uh, bergerak ke sisi kanan dan juga sisi kiri seperti itu teman-teman. Jadi supaya kita mau pasin lagi nih ke bak ukurnya, nah itu kan harus digerakin ke sisi kanan dan kiri biar dia pas ke bak ukurnya kayak gitu. Terus sekarang kita lihat ke belakang di sini. Nah di sini tuh ada yang namanya lensa okuler. Nah lensa okuler ini yang nantinya untuk kita membidik, yaitu mata kita nanti ada di sini teman-teman. Lalu juga ada yang namanya nivokotak. Nah ini juga gunanya adalah untuk menyimbangkan si alatnya. Jadi supaya si alat ini tuh datar gitu. Dan ada juga lingkaran horizontal. Lalu yang terakhir di sisi kanannya itu ada fokus objek. Nah, itu untuk memfokuskan si lensa objektif ini. Lalu juga ada si skru pendatar. Nah, skru pendatar ini juga nantinya berhubungan dengan si nivo. Seperti itu, teman-teman.
Oke, kita lanjut ke prosedur pengaturan dari water passing. Yang pertama, dan yang paling penting tentunya kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu ya. Nih, mulai dari helm proyek, lalu juga vest proyek, dan juga ada sepatu ya, teman. Kita harus memakai sepatu seperti ini. Setelah kita sudah melakukan persiapan, kita harus menentukan titik per titiknya terlebih dahulu. Jadi kita bisa mengukur nanti titik-titik itu menggunakan meteran. Seperti itu, teman-teman. Dan setelah kita sudah menentukan titik, barulah kita bisa mendirikan si statif ini. Nah, unting-unting tadi itu tuh diletakkannya di bawah sini, teman-teman. Tepat di bawah sini, unting-untingnya ini. Nah, nanti ini tuh bisa ngepasin ke titiknya. Setelah kita sudah mendirikan si statifnya, ini barulah kita bisa memasang alat water pass-nya di atas ini. Nah, nanti menguncinya, nanti setelah kita pasang, jangan lupa dikunci. Kuncinya tuh ada di sini tuh. Seperti itu. Setelah itu, barulah kita bisa menyeimbangkan posisi alatnya dengan menggunakan si skru pendatar dan juga nivo ini. Jadi nanti kita tuh mengatur si skru pendatarnya ini untuk supaya nivonya ini bisa tepat berada di tengah. Di tengah. Kalau ini kan belum di tengah ya teman-teman nih. Teman-teman lihat, itu masih ada di samping gitu kan. Jadi kita harus ngepasin dari si tiga skru pendatar ini. Nah, nanti seperti ini teman-teman, kalau posisinya sudah berada di tengah persis. Gitu. Oke, setelah kita sudah melakukan semua pengaturan ini, barulah kita masuk ke prosedur pengukurannya. Oke, yang pertama di sini tuh kita harus menentukan titik elevasi dengan menggunakan si bak ukurnya. Dan kita memegang bak ukur itu tuh harus sesuai teman, harus lurus. Jangan sampai kayak miring gitu. Karena nanti kalau miring, tentunya bakalan nggak sesuai sama bidikannya kayak gitu. Dan nanti si pemegang bak ukurnya ini bisa diatur oleh si pembidiknya supaya lurus kayak gitu. Jadi kita bidik, lalu kita fokuskan alat nih pakai yang scope fokus ini. Lalu setelah kita udah percaya diri gitu ya, oh ini udah pas nih gitu, barulah kita bidik. Nah, nih kita lihat. Ini namanya ada benang atas, benang tengah, dan juga benang bawah. Di teman-teman ini tuh ada tiga garis di sini. Dan namanya tuh ini. Kayak gitu. Setelah kita sudah menentukan nih BA, BB, sama BT-nya, kita catat. Mungkin di sini aku juga sekalian mau ngajarin cara bacanya ya. Oke, jadi di sini tuh kita menentukannya. Ini tuh kan meteran tuh pakai sentimeter ya teman-teman. Jadi makanya di sini tuh 10. Oke, jadi cara bacanya itu adalah yang pertama, kalau garisnya berada di atas ini, nah kalau garisnya berada di situ, ini tuh namanya 0 teman. Tepat di garis ini. Itu 0. Nah, kalau udah di atas ini, itu tuh 0,01. Jadi misalnya kayak ini kan 10 ya. Jadi kan kalau di sini kan 0. Berarti sini 0, 10,01, 10,02 kayak gitu teman-teman. Nah, terus kalau udah di atasnya ini ya, ini tuh namanya udah satu. Di atasnya ini tuh udah satu. Kita lanjut lagi di atasnya sini lagi, itu dua. Di atasnya sini tiga. Di ini tiga. Di atasnya lagi empat. Nah, di atasnya ini enam. Lima, sorry. Di atasnya ini lima. Gitu seterusnya sampai atas. Jadi kayak gitu ya teman-teman bacanya. Oke, kita lanjut. Contoh soal ya teman-teman. Oke, di sini contohnya lumayan panjang. Dalam suatu pengukuran leveling untuk perencanaan jalan diketahui data sebagai berikut. Jadi ada elevasi benchmarkingnya. Benchmarking tuh uh, tempat alatnya di mana kita membidik. Itu adalah 100 meter. Dan pembacaan rabu pada benchmarking di backside. Backside tuh titik yang sudah diketahui. Elevasi yang sudah diketahui. Seperti itu. Jadi, istilahnya seperti ini teman-teman. Nah, ini tuh si benchmarkingnya atau si alatnya, gitu ya. Oke, lalu backside, backside tuh ini misalnya titik A, ini titik B ya teman-teman.
Nah, backside tuh ada di sebelah sini. Jadi setelah kita, sebelum kita mengukur foresight ya, atau yang titik depan ini yang belum diketahui, itu kita harus mengukur si backside-nya dulu teman-teman. Nah kalau backside-nya ini udah diketahui, baru kita bisa mengukur si foresight-nya di depan. Kayak gitu. Tadi backside-nya diketahui 1,50 gitu kan. Dan setelah dipasang itu menghasilkan pembacaan foresight. Nah di sini di titik A, B, sama titik C. Oke, di sini titik A jarak dari benchmarknya itu 10 meter, terus pembacaan foresight-nya 1,30, titik B benchmarknya 20, pembacaan foresight-nya 1,60, dan titik C benchmarknya 30, dan pembacaan foresight di 1,10. Oke, itu adalah profil memanjangnya ya teman-teman, profil memanjang. Gitu kan. Sekarang kita akan melakukan uh, profil melintang yang berada di titik B. Ukurannya jadi di sini ada B1 dan juga B2. Di posisi kiri dia tuh 5 meter dan di posisi kanan dia 5 meter juga. Foresight-nya ketemu di 1,75 dan juga 1,40. Pertanyaannya, hitung elevasi, hitung tinggi alat, dan juga elevasi titik ABC, yaitu profil memanjangnya, dan elevasi B1 dan B2, itu profil melintangnya. Oke, masuk penyelesaiannya ya teman-teman. Jadi penyelesaian di yang pertama yaitu menghitung tinggi alat, lalu kita menggunakan rumus HI, atau yang panjangnya itu Height of Instrumental. Gimana sih cara nyari HI ini? Yaitu elevasi benchmark tambah sama backside, gitu kan. Nah, tadi kan kita udah lihat kalau si BM-nya itu 100 meter ya, dan si BS-nya 1,50 meter. Jadi kalau kita jumlahkan menghasilkan 101,50 meter. Artinya garis bidik alat berada pada elevasi 101,50 meter. Okay, next, ini adalah kita akan menghitung elevasi profil memanjangnya. Rumusnya itu adalah tinggi alat dikurangi dengan foresight. Oke, nah titik A diketahui foresight-nya itu ada 1,30 meter. Menghasilkan, jadinya kalau dikurangi dengan si HI-nya itu menghasilkan segini teman-teman. Jadi 100,20 meter. Lalu di titik B, nah itu kan tadi diketahui 1,60 meter. Terus kita kurangi dengan si HI-nya ini. Menghasilkan 99,90 meter. Lalu di titik C juga, tadi diketahui 1,10 meter. Kita kurangi lah dengan si HI. Menghasilkan 100,40 meter. Nah ini gunanya untuk apa sih teman-teman? Nah dari sini kita bisa tahu kan, kalau ternyata si titik B itu tuh memiliki elevasi yang lebih rendah daripada kedua titik ini. Daripada titik A dan juga titik C. Seperti itu teman-teman. Dan elevasi yang paling tinggi itu berada di titik C. Kayak gitu. Oke, kita next ke yang ketiga ya. Ini dia yang terakhir. Kita akan menghitung elevasi profil melintang pada titik B ya teman-teman. Di sini, itu tuh diketahui tadi tinggi alatnya kita sudah hitung, ketemunya 101,50 meter, dan kita hitung di titik B1 dulu. Nah, itu rumusnya masih sama teman-teman kayak yang tadi. Kalau kita menemukan elevasi B1, kita harus mengurangi HI dengan si foresight. Seperti itu. Ketemulah jadi 99,75. Lalu di B2, foresight-nya diketahui 1,40. Dikurangi dengan HI-nya. Ketemulah 100,10 meter. Seperti itu teman-teman. Demikian penjelasan dari saya mengenai water passing dalam proyek konstruksi. Saya harap penjelasan ini bisa menjadi insight baru, bisa menjadi manfaat bagi teman-teman. Oke teman-teman, dari sini kita udah tahu kan apa itu water passing dan bagaimana penggunaannya pada proyek konstruksi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya.